Pagi hari ini bukanlah ibadah yang biasa yang kita lakukan, tapi kita mengingat kembali bagaimana hari ini Tuhan kita sudah bangkit. Kalau hari Jumat kemarin kita mengingat atau memperingati kematiannya di atas kayu salib, kita percaya bahwa Yesus mati bukan karena dia sebagai orang yang berdosa, tapi dia mati karena dia menanggung setiap dosa kita manusia. Dia harus menerima, dia harus mengambil seluruh dosa kita. Seharusnya kitalah yang harusnya menerima hukuman itu. Kitalah yang seharusnya disalibkan karena dosa-dosa dan pelanggaran kita. Tapi Yesus, dia rela mengambil semua dosa kita. Bahkan firman Tuhan dikatakan seluruh dosa kita ditimpakan kepadanya, supaya setiap kita beroleh keselamatan yang daripada dia. Amin. Kita percaya dalam firman Tuhan, katakan ya, bahwa Roma 6 ayat 23 dikatakan upah dosa adalah maut. Ketika manusia yang pertama diciptakan oleh Tuhan, Adam dan Hawa, tidak ada kematian buat mereka, saudara. Ketika mereka hidup di Taman Eden, semuanya begitu indah, semuanya begitu nyaman, semua yang mereka perlukan ada di sana. Tidak ada kematian buat mereka. Tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka maut itu diaktifkan. Kematian itu menjadi ada. Kematian itu menjadi bagian semua orang. Dan tidak ada yang terkecuali. Bahkan kalau kita mau berkata, tidak ada orang yang kebal terhadap kematian. Gak peduli seberapa banyak uang kita, seberapa tinggi jabatan kita, seberapa sucinya kita, kalau kematian itu datang, maka gak ada satu orang pun yang bisa mengelaknya. Tidak ada satu orang pun yang bisa menghindarkan kematian. Lalu pertanyaannya, siapakah yang sanggup mengalahkannya? Kita tahu bahwa kematian artinya adalah berpisah selama-lamanya. Itu pengertian sebelum ada Kristus yang mati bagi kita. Kematian adalah berpisah selama-lamanya. Kematian artinya tidak ada kehidupan. Dan dalam Markus pasal yang ke-16, coba buka Alkitab kita. Markus pasal yang ke-16 diceritakan di sana bahwa Yesus mati di kayu salib. Kemudian pada hari yang ketiga diceritakan dia bangkit. Makanya perikopnya dalam ayat yang ke-16, pasal yang ke-16 dituliskan kebangkitan Yesus. Dan pada waktu itu, setelah lewat hari Sabat, Maria dan ibu Yakobus serta Salome, mereka datang ke kuburan Yesus. Mereka ingin mengurapi, meminyaki Yesus di kuburnya. Tapi waktu mereka datang, mereka melihat bahwa kubur itu kosong. Bahkan di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Kubur Yesus kosong pada waktu itu. Dikatakan dia bangkit. Dan wanita-wanita yang pada waktu itu datang untuk menemukan Yesus, untuk mengurapi Yesus, mereka gak nemukan jenazah Yesus. Mereka gak nemukan mayat Yesus. Karena Yesus sudah bangkit. Dan ayat yang ke-9, perikop yang baru, Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Ketika para wanita itu tahu bahwa Yesus sudah bangkit,
Diceritakan mereka pergi datang kepada murid-muridnya yang pada waktu itu sedang berduka. Mereka sedang sedih, mereka sedang menangis. Diceritakan mereka berkabung. Mereka luar biasa kehilangan Yesus. Dan ketika para wanita ini datang, mereka sedang datang membawa kabar baik bahwa Yesus bangkit. Yesus tidak mati lagi. Yesus telah bangkit, kuburnya telah kosong. Tapi waktu mereka datang dan menghampiri murid-murid Yesus, firman Tuhan katakan, murid-murid itu tidak percaya. Bahkan ketika mereka melihat Yesus menampakkan dirinya, dikatakan lagi dalam ayat yang ke-13, tetapi mereka juga tidak percaya. Bahkan sampai ayat yang ke-14, akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Berulang kali diceritakan dalam ayat ini bahwa murid-muridnya diberitakan bahwa Yesus sudah bangkit, Yesus hidup, kuburnya telah kosong, gak ada mayatnya Yesus lagi di dalam kuburnya. Tapi respon mereka adalah mereka gak percaya. Karena murid-muridnya menyaksikan sendiri bagaimana Yesus mati di kayu salib. Bagaimana Yesus disiksa, bagaimana Yesus menderita, bahkan ditaruh di atas kayu salib dan dia mati di sana. Jadi buat murid-muridnya mustahil buat Yesus bisa hidup. Karena gak ada satu orang pun yang bisa mengalahkan yang namanya kematian. Sejarah mencatat pada masa itu tidak ada satu orang pun yang pernah bangkit dari kematian. Oleh karena itu gak pernah salah responnya murid-murid. Karena buat mereka memang ukuran dunia, kematian adalah akhir dari segala-galanya. Gak ada lagi harusnya cerita Yesus. Gak ada lagi harusnya karya Yesus. Karena bagi dunia, kematian adalah akhir dari segala-galanya. Bahkan bagi dunia, kematian adalah kemustahilan. Mustahil orang bisa bangkit dari kematian. Mustahil orang bisa menang dari kematian. Mustahil orang bisa hidup dari kematian. Tapi kita percaya bahwa di 2000 tahun yang lalu, tepatnya 3 hari setelah Yesus mengalami kematian, hari ini dia bangkit. Amin. Sejarah mencatat Yesus bangkit. Sejarah mencatat bahwa kubur Yesus kosong, tidak ditemukan mayatnya kembali. Dia telah bangkit, bahkan banyak orang menyaksikan kebangkitannya. Itu yang harusnya kita pegang dalam hidup kita, bahwa Allah kita bukanlah Allah yang mati. Allah kita bukanlah Allah yang hanya diam mengalami kematian, tapi dia bangkit, dia hidup, dia Allah yang hidup. Dia telah mengalahkan maut. Maut tidak lagi berkuasa atas dia. Karena itu kisah Yesus gak berhenti hanya sampai di kayu salib. Tapi kisah Yesus diceritakan bagaimana dia bangkit, dia melakukan mujizat lagi kepada murid-muridnya, dia bertemu dengan murid-muridnya, dia memanggil kembali murid-muridnya, meneguhkan hati mereka akan panggilannya. Kisah Yesus gak berhenti sampai di salib, kisah Yesus gak berhenti sampai di kematian, tapi Yesus bangkit, dia hidup, dia telah mengalahkan maut, dan apa yang mustahil bagi dunia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Kalau kematian adalah sebuah kemustahilan, tapi sejarah mencatat Yesus telah mengalahkan kematian. Dia telah hidup, dia bangkit. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, tidak ada keraguan dalam hati kita untuk mengiringi dia. Amin. Karena kita percaya di dalam Tuhan tidak ada yang namanya kemustahilan. Di dalam Tuhan tidak ada akhir.
Sebab kalaupun tubuh jasmani kita mengalami kematian, firman Tuhan katakan itu bukan akhir dari segala-galanya. Bahkan firman Tuhan mencatat itu adalah sebuah kehidupan yang baru, di mana kita hidup di dalam kekekalan bersama dengan Dia. Oh, ini sukacita yang luar biasa. Karena pengharapan kita di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Amin. Pengharapan kita di dalam Tuhan tidak sia-sia. Karena kita percaya di dalam Dia ada kehidupan. Yesus telah menang atas maut. Kematian tidak lagi berkuasa atas Dia. Kalau kita baca dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Roma 6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan dari terjemahan yang berbeda, ya, terjemahan sederhana Indonesia. Saya bacakan firman Tuhan, dikatakan di sana, karena kalau Kristus sudah dihidupkan kembali dari kematian, tentu Dia tidak akan pernah mati lagi. Kematian tidak berkuasa lagi atas Dia. Artinya, walaupun Kristus mati satu kali, hal itu sudah cukup untuk mengalahkan kuasa dosa untuk selama-lamanya. Sekarang Dia mempunyai hidup yang baru, dan karena Dia hidup bersatu dengan Allah, tidak mungkin Dia bisa mati lagi. Demikian juga dengan kita. Kita sendiri menganggap diri kita mati terhadap dosa dan bersatu dengan Kristus Yesus supaya kita hidup hanya bagi Allah saja. Dikatakan Dia telah mengalahkan maut. Dia mati sekali untuk selama-lamanya. Kalau kita pernah tahu Yesus ketika Dia ada di dalam dunia ini, Dia pernah membangkitkan beberapa orang yang mati. Ya, bahkan ada seorang yang terkenal namanya Lazarus. Sudah 4 hari dia mati. Kalau ukuran manusia, orang yang sudah 4 hari mati itu tubuhnya udah busuk, sudah mengeluarkan bau, dan gak mungkin lagi dia hidup. Tapi karena Yesus berkuasa terhadap kematian, tidak ada satu kuasa pun yang bisa mengalahkan Yesus, sehingga Yesus bisa membangkitkan Lazarus. Tapi kisah Lazarus tidak endingnya dia nggak pernah mengalami kematian, atau tidak diceritakan bahwa Lazarus hidup selama-lamanya. Tapi Lazarus sekalipun dia dibangkitkan dalam kematian, dia ngalami lagi namanya kematian. Tapi Yesus kita, Tuhan kita, tidak mengalami yang namanya kematian. Karena kematian yang dia alami satu kali untuk selama-lamanya. Inilah yang luar biasa, saudara. Karena bagi dunia, kematian sulit atau mustahil untuk dikalahkan. Sulit untuk bisa bangkit dari kematian. Tapi bagi Tuhan kita, Lukas pasal yang pertama ayat ke-30 katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Sekalipun kuasa maut, sekalipun kuasa kematian tidak bisa mengalahkan Dia, tidak bisa membelenggu Dia. Dan kubur kosong membuktikan bahwa Yesus bangkit dari kematian. Tidak ada kuasa di bawah kolong ini yang dapat menahan Dia. Amin. Dia mengalahkan maut, Dia mengalahkan kemustahilan, dan kebangkitan Yesus menandakan kuasa dosa sudah dikalahkan, kuasa kutuk sudah dikalahkan. Tidak ada lagi kutuk yang membelenggu kita, tidak ada lagi kuasa maut yang bisa membelenggu kita, karena kita percaya Tuhan sudah mengalahkannya. Dan Dia memberikan kehidupan bagi setiap kita. Kebangkitannya memberikan kita kehidupan. Amin. Kebangkitannya memberikan kita kehidupan. Oleh karena itu, saudaraku, bagaimana kehidupanmu hari-hari ini? Kita sedang hidup di masa-masa yang sulit hari-hari ini. Kurang lebih udah hampir sebulan kita begitu terbatas melakukan aktivitas kita. Kita banyak melakukan segala hal di dalam rumah. Bahkan kita jarang keluar. Anak-anak kita harus belajar di rumah. Bahkan mungkin hari-hari ke depan suami-suami kita tidak bisa bekerja di luar. Mereka harus berhenti bekerja atau bekerja dari rumah.
Karena masa-masa yang begitu sulit, karena pandemi ini yang harus kita lewati. Dan bagian mana dari hidupmu yang sedang mengalami kematian dan perlu dibangkitkan? Adakah hari-hari ini engkau sedang mengalami, ada area-area dalam hidupmu, engkau sedang mengalami kematian, engkau sedang mengalami kesulitan, engkau sedang mengalami kegelisahan yang luar biasa. Mungkin dalam ekonomimu, mungkin dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, dalam keuanganmu. Ada begitu banyak hari-hari ini keluarga-keluarga sedang berteriak karena ada banyak cicilan-cicilan atau bayaran-bayaran yang akhirnya tertunda, gak bisa dibayar. Atau engkau sedang perlu Tuhan dalam kesehatanmu, engkau perlu kesembuhan dalam kesehatanmu, engkau perlu, ya engkau sedang mengalami kematian dalam pernikahanmu, ada sesuatu yang hambar, gak ada lagi harmonis pasangan suami dan istri. Atau di dalam hatimu dan jiwa dan pikiranmu, engkau hari-hari ini sedang mengalami kegelisahan, sedang mengalami ketakutan. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan sanggup memberikan kehidupan bagi setiap kita. Amin. Dia sanggup membangkitkan. Kalau ada area-area dalam hidupmu yang mengalami kematian hari ini, mengalami keputusasaan hari ini, Tuhan sudah bangkit atas kematian. Dia sanggup memberikan kehidupan bagi engkau. Dia sanggup memberikan engkau kemenangan. Dia sanggup membebaskan engkau dari segala persoalan dalam kehidupanmu. Oleh karena itu, mari kita mau datang kepada Tuhan. Dia Tuhan yang sudah menang atas maut. Firman Tuhan katakan bahwa kemenangannya adalah kemenangan bagi setiap kita. Kalau Yesus sudah menang di kayu salib, maka kita pun bisa menang terhadap segala hal, segala persoalan dalam kehidupan kita. Kita mampu untuk menang terhadap kondisi hari-hari ini dalam hidup kita. Karena kita dipanggil bukan hanya merayakan kebangkitan. Kita bukan hanya dipanggil untuk bisa melihat kebangkitan Kristus, tapi kita dipanggil untuk bisa menikmati, untuk bisa menghidupi, bahkan untuk bisa mengalami kuasa kebangkitannya. Amin. Jadi Yesus mau kita mengalami kuasa kebangkitannya. Sebab bagi dunia, bagi orang-orang yang gak tahu kebangkitan Yesus, salib adalah sebuah kesalahan. Salib adalah sebuah kekalahan. Salib lambang kematian, salib lambang penderitaan, salib lambang penghukuman. Tetapi bagi kita, orang-orang yang percaya bahwa Yesus telah bangkit, kita sudah melihat kuasa kebangkitannya, maka bagi kita salib bukanlah tanda penderitaan, tapi salib adalah tanda kemenangan. Amin. Kita nggak lagi lihat salib sebagai lambang kematian, bahwa kematian telah mengalahkan Yesus, bahwa Yesus pun nggak luput dari kematian. Iya benar dia ngalami kematian, tapi cerita Yesus nggak berhenti sampai di situ. Karena Yesus bangkit. Oleh karena itu, salib bukan lagi bicara soal penderitaan, salib bukan lagi bicara soal kematian, tapi salib bicara soal kemenangan. Bagaimana Yesus telah menang atas maut, dan dia juga mau memberikan kemenangannya bagi setiap kita, orang-orang yang percaya kepada dia. Amin saudara. Oleh karena itu jangan pernah takut dalam kehidupanmu saudara. Firman Tuhan selalu berkata bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia menyertai kita. Dia mau memberikan kemenangan bagi setiap kita. Walaupun Yesus harus melewati jalan penderitaan, Via Dolorosa adalah jalan salib, jalan yang penuh penderitaan. Tapi kita tahu ujungnya adalah kemenangan. Sekalipun Yesus mati di kayu salib, tapi ujungnya adalah kemenangan. Saudaraku, untuk bisa kita mengalami kuasa kebangkitan, kita juga harus mengizinkan bahwa kita juga harus mengalami kematian. Kalau hari-hari ini engkau mengalami kematian, percayalah bahwa itu bukan akhir dari segalanya. Itu awal di mana engkau akan melihat kemenangan demi kemenangan Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Sebab sulit sekali kita bisa mengalami kebangkitan kalau kita gak pernah mengalami kematian. Jadi izinkan Tuhan, kalau hari-hari ini
Kita semua sedang dibentuk oleh Tuhan. Kalau hari-hari ini kita sedang berjalan pada jalan salib, rasanya sulit, rasanya menderita, rasanya takut. Belajar pada Yesus. Dia taat, dia terus berjalan dan percaya ujungnya adalah kemenangan demi kemenangan. Amin. Kemenangan demi kemenangan. Oleh karena itu firman Tuhan katakan bahwa salib adalah lambang kehidupan. Yohanes pasal yang ke-10 ayat 10 yang ke B. Yohanes pasal 10 ayat 10b dikatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Jadi Yesus datang bukan supaya kita mengalami kematian, supaya kita mengalami penderitaan, supaya kita mengalami ketakutan dalam hidup kita. Tapi Yesus datang, firman Tuhan katakan, dia datang untuk memberikan kehidupan. Bahkan bukan cuma berhenti pada kehidupan, dikatakan kehidupan dalam segala kelimpahan. Amin. Apa yang kau perlukan hari-hari ini? Dia Allah, sumber kehidupan. Dia punya segala-galanya. Dia Allah yang punya kelimpahan, sanggup memenuhi setiap apa yang menjadi keperluanmu. Amin. Oleh karena itu datang pada Tuhan. Dia sanggup memberikan kehidupan bagi setiap kita. Dia sanggup membangkitkan kematian-kematian dalam area dalam hidupmu. Oleh karena itu jangan pernah takut, saudara. Kalau engkau hari ini harus bekerja di rumah, kalau para suami-suami gak punya pendapatan, percayalah, engkau pasti bisa melewati masa-masa ini dengan penuh kemenangan. Tuhan yang akan membangkitkan setiap area-area dalam hidupmu. Karena kita percaya selesai badai ini, maka kita akan melihat ada kemenangan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Apa yang gak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, itu Tuhan sedang sediakan dalam hidup kita. Yesus mati, dia sanggup bangkit dari kematian. Itu bicara soal dia ingin bilang sama kita, yang mati pun dia sanggup hidupkan. Di dalam dia tidak ada yang mustahil. Karena itu saya suka sekali sebuah lagu berkata, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, aku takkan gentar. Karena aku tahu Yesus pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Amin. Karena dia hidup, ada hari esok. Karena Yesus hidup, karena Yesus bangkit, ada pengharapan bagi setiap kita. Kita berjalan bukan dengan mata yang tertutup, gak tahu tujuan hidup kita. Tapi kita berjalan dengan kepastian bahwa ada kemenangan demi kemenangan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Oleh karena itu saudaraku, mari alamilah kuasa kebangkitan. Alami kuasa kebangkitannya. Sebab kebangkitannya mengalahkan kuasa maut. Kebangkitannya mengalahkan kemustahilan. Apa yang buat engkau mustahil, buat Tuhan gak ada yang mustahil. Apa yang buat engkau gak sanggup, bagi Tuhan dia sanggup. Dan kebangkitannya memberikan kehidupan dalam kelimpahan. Mari setiap kita yang percaya kepada Tuhan, jemaat Tuhan, mari bawa hidupmu kepada Tuhan. Dia Tuhan Allah yang sanggup menolong. Dia Allah yang sanggup memberkati kita. Dia yang Allah yang sanggup membawa kita kepada jalan-jalan kemenangan.